tidak di rumah aku akan menyelinap ke tempat ini, tidak ada yang tahu bahwa ada sumber. Rasanya sangat nyaman berendam di dalamnya, lembah yang sunyi ini sangat. Jiang Yan segera tenggelam dalam alam, hanya saat itulah Xiao yang membuka. Ada banyak barang di dalamnya termasuk buah-buahan, makanan, dan bahkan roti dan minuman, dan tentu saja bikin. Jiang Yan tahu apa yang ingin dilakukan Xiao yang begitu, tapi dia masih sedikit malu di tempat seperti itu setelah memindai untuk. Saya yakin tidak ada seorang pun di sekitar, jadi saya diam-diam berubah. Bab 308. Jiang Yan yang berganti menjadi bikini juga menatap Xiao yang tali kecil di pinggang dapat ditarik dengan mudah. Dia dengan cepat menanggalkan pakaiannya dan melompat langsung ke sumber air panas. Jiang Yan melakukan hal yang sama setelah memasuki sumber air panas. Dia ini adalah dunia kita. Xiao yang memegang tangan Jiang Yan dan berbaring di sumber air panas. Ini akan baik-baik saja, tapi tangan Xiao yang mulai bergerak. Segera dia naik ke tubuh Jiang Yan, yang terakhir memelototinya dengan marah. Menurut teori Xiao Yang, percuma berteriak bahkan jika tenggorokan. Ambil seikat anggur, cuci bersih dan sisihkan. Xiao yang mengupasnya dan menyuapkannya ke Jiang Yan, juga membiarkan Xiao yang melayaninya meskipun dia selalu suka menyentuh. Anggur itu akan masuk ke mulut, namun aku tidak tahu kapan Xiao yang sudah menekan kembali. Dia mengambil, mengupasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ayo ku beri makan. Saat dia berbicara, tiba-tiba burung-burung dan binatang-binatang terbang menjauh di lembah yang sunyi dan lembut. Jika ada orang di sekitar, mereka mungkin bisa mendengar suara terengah. Keduanya memiliki hari yang sangat menyenangkan. Bagi Jiang Yan dan Xiao Yang, tentu saja, saat keluar dari pegunungan, Xiao yang masih menggendong. Saya tidak tahu mengapa tanahnya rusak karena dibajak. Xiao yang menggelengkan kepalanya. Xiao yang menurunkan Jiang Yan. Wajah Jiang Yan memerah dan sepertinya ada bekas. Xiao yang tersenyum, menggandeng tangan Jiang Yan, dan berjalan perlahan. Xiao yang mengerutkan kening dan berbalik, hanya untuk melihat sepeda motor melaju ke arah. Ini adalah geng motor sialan. Xiao yang mengutuk dan dengan cepat melindungi. Jalannya tidak besar dan Xiao yang tidak menyangka akan ada orang di desa yang mengendarai sepeda motor yang melaju kencang. Itu mengerikan, terutama setelah kebisingannya sangat keras dan mengintimidasi, dan kecepatannya juga. Xiao yang sedikit mengernyit tetapi tetap menurunkan Jiang Yan dari jalan dan melompat langsung ke. Lagi pula, jalan ini terlalu sempit. Dia tidak peduli apa yang terjadi pada orang lain. Mobil itu melaju terlalu cepat. Siapa yang tahu kecelakaan seperti apa yang mungkin terjadi? Jelas tidak menyangka bahwa akan ada hal seperti itu. Namun, ketika dia dan Xiao yang memasuki sawah, kaki mereka terjerat. Jiang Yan mengangkat sedikit ujung roknya dengan tangannya agar tidak kotor. Lagi pula air sudah ditambahkan ke sawah dan sawah pada dasarnya penuh. Sebuah sepeda motor melaju kencang menimbulkan awan debu. Xiao yang mengerutkan kening melihat ke belakang kembali dan cuci itu. Xiao yang melihat lumpur kuning yang menutupi kaki Jiang Yan dan di kejauhan, sebuah sepeda motor berhenti di depan toko. Xiao yang dan Jiang Yan hanya berjalan perlahan. Bagaimanapun, namun sebelum Xiao yang sempat marah, pemuda di atas sepeda motor itu turun duluan dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Xiao yang melirik pemuda itu dan jelas mengenali. Lagi pula, dia berada di kelas 6 ketika dia pada dasarnya bisa tahu seperti apa jadi tidak ada pertanyaan apakah dia mengingat sesuatu. Tapi Xiao yang jelas ingat apa yang terjadi barusan dan hanya menatap pihak lain dengan bingung. Tanda tanya ini sama sekali tidak sopan. Pria muda itu, lalu dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku, Wang Huayu." Bahkan tidak mengenal. Xiao yang mengangguk dan menggandeng tangan Jiang Yan. "Ayo pulang." Tanpa diduga, Wang Hua menghentikan Xiao. "Xiao Yang, kau bisa saja pacarmu sangat cantik. Apakah ada hal lain?" Xiao yang menatap Wang Hua dengan ekspresi. Dia belum menyelesaikan masalah dengannya atas apa yang terjadi barusan, tetapi tentu saja dia mengenal Wang Hua ini. Dia adalah putra Wang Jin. Ketika dia masih kecil, Wang Jin juga merupakan tokoh terkenal di keluarganya, sangat melindungi anak-anak mereka. Wang Hua juga menyebabkan banyak masalah dan menyebabkan mereka berdarah di kepala, tetapi bahkan ketika saat orang lain, dia malah menendang mereka keluar, mengatakan,
Dalam istilah saat ini, Wang Hua adalah contoh untuk apa yang orang tua. Di mata keluarga Wang, Wang Hua akan selalu menjadi selama dia menyinggung orang lain, orang tua tidak akan pernah peduli, tetapi jika seseorang menyinggung Wang Hua, hal yang sama berlaku untuk Xiao yang ada orang dewasa di rumah setiap kali dia berdebat atau bahkan jika Wang Hua memukulnya, dia hanya bisa tidak ada cara lain dapat dikatakan bahwa keluarga Wang Xiao yang masih terlalu muda sekarang. Kita semua bodoh ketika masih kecil. Kamu baru saja kembali, itu tidak baik. Wang Hua juga bukan orang baik. Apalagi dia tumbuh di bawah asuhan. Dia sekarang tidak terlihat berbeda dari anak jalanan yang, saya ada sesuatu yang harus dikerjakan, saya pergi duluan, permisi. Xiao yang tidak. Dia menarik Jiang Yan untuk pergi, bagaimanapun apa yang terjadi barusan. Lagi pula dia baru saja kembali ke desa dan Xiao yang tidak ingin berdebat. Namun semakin dia melakukan ini, semakin Wang, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, mengapa kamu begitu tidak sopan? Ucapnya. Tetap Xiao Yang dan Jiang Yan juga berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini suara Wang Hua datang. Apa-apaan ini? Hanya akan kuliah saja. Kau sangat bang. Saat dia berbicara, Xiao Yang berbalik dan melihat bahwa mata Wang Hua. Xiao Yang, gadis Anda lumayan juga. Sudut mulutnya terangkat, tapi wajah Xiao Yang tiba-tiba menjadi gelap. Melihat Xiao Yang seperti ini, Wang Hua tampak semakin bersemangat. Ada apa-apa kamu marah, itu hanya lelucon. Kenapa kamu seorang mahasiswa tidak bisa menerima lelucon? Apakah kamu begitu rapuh sejak? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yang berbalik dan berjalan kembali. Apa-apaan ini? Wang Hua tertegun sejenak, lalu mengeluarkan sebatang roh. Kamu hampir menabrak kami saat kamu ngebut tadi, dan apa yang kamu kata? Aku harus meminta maaf kepada pacarku. Tidak mungkin. Wang Hua menatap Xiao Yang dengan setengah tersenyum. Namun, detik berikutnya, ekspresi lucu itu Xiao Yang menamparnya, dan meskipun tidak mengenainya, itu menjatuhkan roh. Wang Hua tampak terkejut. Di sisi lain, penduduk desa yang sedang bermain mahjong. Bab 389, tamparan di wajah. Apa yang sedang? Aku tidak tahu. Apakah ini perkelahian antara anak-anak keluarga? Gadis siapakah ini? Dia sangat cantik. Ini karena Yang paling kurang di desa adalah jenis Meskipun hampir semua orang di dalam dan di luar desa, tidak seorang pun memiliki niat sedikit pun. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan keramaian memakan biji melon sambil menonton. Wang Hua tampak tidak senang di wajahnya. Saat ini, beberapa pemuda menghampirinya. Mereka lalu berjalan ke sisi Xiao Yang. Apa? Wang Hua mendengus dan melirik rokok yang baru saja disingkirkan. Dia juga seorang pemimpin di antara generasi muda. Bisa dibilang dialah yang memimpin anak-anak nakal ini. Sekarang dia dipermalukan oleh Xiao Yang di depan orang-orang ini. Tentu saja dia tidak ingin. Dan Wang Jin juga masuk pada saat ini. Keluarga Wang masih memiliki reputasi di desa. Begitu banyak orang berhenti ingin menonton kesenangan dan Wang Jin memandang Xiao Yang, lalu putranya. Xiao Yang baru saja Wang Jin sepertinya menyalahkan putranya, tetapi ekspresinya Xiao Yang, kenapa kamu masih begitu agresif? Bahkan tidak peduli apa yang Wang Hua katakan, kita semua anak muda. Benar saja. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Yang tidak lagi terkejut dengan hal ini. Wang Jin sudah lama melindungi putranya dalam perkataan. Bahkan jika Wang Hua mengambil batu dan menghantam, itu hanya lelucon di kalangan anak muda dan tidak perlu. Maafkan saya, Paman Wang, saya baru lama tidak bertemu, saya tidak ingin menimbulkan Bagaimanapun, ini akhir tahun, dan siapa yang tidak ingin, tapi aku adalah aku. Pacarku datang ke sini bersamaku untuk merayakan tahun. Karena ini hanya lelucon dan kamu sangat ramah di sini, aku akan. Selama Wang Hua meminta maaf kepada pacarku, masalah ini akan selesai. Xiao Yang sudah tahu betapa tidak tahu malunya keluarga Wang, jadi dia berbicara langsung. Tamu adalah tamu. Bagaimanapun, mereka bukan dari desa. Tidak ada. Dia bilang dia menghormati Wang Jin, tapi dia tetap berbicara tentang meminta maaf. Xiao, ayo, mari kita perjelas jika kita tidak bisa menjelaskannya, aku tidak akan pergi. Paling buruk, kita bisa Xiao Yang sangat gagah tetapi Jiang Yan berdiri di samping.
Ini bukan pertama kalinya dia melihat adegan ini sejak Xiao Yang membawanya keluar. Jiang Yan sudah tahu betapa Xiao Yang peduli padanya dan bahwa dia juga memiliki kemampuan. Jika dia menghampirinya dan mengatakan itu tidak masalah, bukankah itu? Dia cukup bijaksana untuk tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, ketika wajah mereka tiba-tiba, Wang Jin sudah berada di desa ini selama bertahun-tahun dan selalu menganggap desa ini. Biasanya dia yang memutuskan dan semua, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yang, Wang Jin mulai meragukan apakah otak anak ini sudah error karena apakah ini sesuatu yang bisa kamu katakan maaf. Awalnya aku ingin mencampur-adukan semuanya dan membuat keruh suasana, tapi dia segera tersenyum dan berkata seorang tamu adalah tamu Wang Hua. Jika kamu menyinggung seorang, Wang Hua menatap ayahnya dengan terkejut. Jika kamu begitu serius, bukankah seharusnya kamu juga meminta maaf? Wang Hua juga menatap Xiao Yang dengan kepala. Ya, aku hanya bercanda. Siapa sangka kamu tidak bisa menanggapinya dengan serius? Kalau begitu baiklah, kamu harus minta maaf padaku dulu. Kalau tidak, aku akan Xiao Yang mendengus dingin, dia tahu Wang Jin. Dia mengacungkan jempol pada Wang Jin dan berkata, Paman, kamu sangat tajam lidah sehingga aku pikir kamu dilupakan di desa kita. Tiba-tiba Xiao, angin sepoi-sepoi bertiup dan sebelum Wang Hua bisa bereaksi suara patahan bergema di lembah desa. Xiao Yang menarik tangannya, tapi kali ini dia tidak menahan. Wajah Wang Hua dengan cepat menjadi merah dan bengkak. Wang Hua bingung, dan Wang Jin juga bingung. Rasa sakit di wajahnya membuat Wang Hua meringis. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Jin bergegas maju untuk melihat wajahnya yang merah dan bengkak. Dia langsung merasa sakit. Karena kamu tidak mau meminta maaf, baiklah, aku akan menamparnya dan itu soal mengatakan bahwa saya baru saja melakukannya. Aku akan memasukkannya ke mulutku dan itu saja kan, aku baru saja menjatuhkan rokoknya ke tanah. Xiao Yang berjalan ke samping dan mengambil kotak rokok dari dia tidak peduli milik siapa itu. Dia mengambil sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam. Ingat kau memukul rokoknya bukan? Wajahnya sudut mulut Xiao Yang sedikit terangkat saat ini. Penduduk desa terpana dan merasa sangat puas. Keluarga Wang tua tidak memiliki reputasi yang baik. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk melindungi anak-anak mereka sendiri. Semua dibenarkan di mulutnya dan tidak ada keluarga yang tidak terutama putra dari keluarga Wang yang sudah tua, Wang Hua. Dia biasanya sangat arog, jalannya sangat lebar, terutama beberapa jalan kecil, tetapi orang ini tidak peduli dan yang sangat menakutkan. Beberapa waktu lalu, seorang wanita tua ketakutan sampai pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Alhasil, ketika membahas Wang Jin, dia berkata anak itu, saat ini anak muda suka naik sepeda. Hanya naik sepeda, bukan apa-apa. Lagi pula, tidak ada yang tertabrak. Biarkan wanita berbicara tentang ini, keluarga Wang sebenarnya punya alasan. Sepeda motor itu mana yang lebih baik untuk keselamatan jika tram itu tenang? Lanjut usia dengan yang dengan mudah dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pernyataan ini sebenarnya belum lagi Wang Hua akan mengajak anak-anak muda untuk mengemudi dengan liar. Semua orang sudah tidak puas dengan keluarga Wang. Tapi tidak ada yang bisa dan ada orang di kota Lao Wang. Jadi sekarang Xiao yang telah melakukan ini dapat dikatakan. Namun meskipun itu adalah kelegaan, semua orang tahu. Setelah menyinggung mereka kali ini, tidak akan mudah untuk melepaskannya. Bab 390. Wang Hua melirik rokok di mulut Xiao Yang. Melihat senyum yang sedikit terangkat di wajahnya, dia dengan tampang seperti ini dan begitu arogan, Wang Hua belum pernah dihina seperti ini di desa. Saat Wang Hua berbicara, dia menggulung lengan bajunya dan berjalan maju. Kena sasaran. Aku janji aku tidak akan membunuhmu. Saat suara itu menghilang, namun pada saat ini, di depan umum, semua orang di sini berasal dari desa dan pada titik ini dapat dikatakan bahwa wajah keluarga Wang telah hancur Mulai sekarang, siapa di desa yang akan mendengarkan keluarga Wang? Wang Jin juga. Sekarang mereka berada dalam posisi pasif. Tamparan itu seperti tamparan jika saya hanya menjatuhkan rokok Xiao Yang, itu akan menjadi masalah besar.
saya tidak bagaimana saya bisa mengangkat kepala saya di desa lagi? Tetapi jika itu melibatkan Wang Jin masih berpikir, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kesombongan Xiao yang berkata sambil tersenyum, saya janji saya tidak bisa membunuhmu, yang membuatnya bingung. Brengsek kamu saat dia. Wang Hua siap menamparnya, targetnya bukan rokok di mulut Xiao yang tetapi wajahnya. Tidak mungkin bagi Xiao yang untuk pasrah menerima, tetapi pada saat ini ekspresinya berubah dan sudut Wang Hua yang awalnya mengucapkan kata-kata manis tiba-tiba terbang dan jejak kaki besar muncul di pakaian non-mainstreamnya. Xiao yang baru saja keluar dari ladang jejak kaki tendangan ini seperti menginjak wajah keluar. Saat ini semua orang melihat Xiao yang dan Wang Hua yang terjatuh ke tanah dengan terkejut. Sungguh bertindak. Kali ini Wang Jin benar-benar malu. Ini seperti buang air besar di tubuh Wang tua, dan dia tidak peduli, dan dengan cepat berlari ke putranya dan membantunya berdiri. Kami keluarga Wang tidak di sini untuk. Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tidak akan berani bersikap kurang ajar seperti itu. Wang Hua mengerang, wajahnya pokriti debu dan kotoran, menatap Xiao yang, jangan bicara omong kosong. Dia baru kata mereka kamu tidak boleh mengutuk seseorang dan aku bisa saja berdiri di sana dan menamparnya balik. Tapi itu, aku pikir bahkan jika ayahku ada di sini, dia tidak akan mentolerir siapa dia sebenarnya. Ibuku tetap seorang yang lebih tua, apapun yang Xiao yang sombong dan tidak merasa bersalah sama sekali. Sebaliknya, tidakkah kamu suka menggunakan akal untuk menekan orang lain? Oke, mari kita. Jadi aku menamparmu, kamu mengutuk ibuku, jadi aku menendangmu. Kamu, Wang Jin, baru saja akan memarahi. Xiao yang tersenyum dan berkata, saya menyapa Anda sebagai paman. Saya tidak mengacaukan generasi. Ngomong-ngomong, saya selalu mengagumi paman. Setiap kata yang dia ucapkan masuk akal. Saya juga suka. Namun meskipun Anda masuk akal tradisi keluarga Anda, meskipun kami berasal dari pedesaan, karakter kasar Wang Hua. Pada titik ini Xiao yang memegang tangan Jiang ya. Oke, kita impas sekarang. Bagaimanapun, Wang Hua menamparku barusan. Mari kita bicarakan urusan kita masing-masing. Tidak, ayo pulang, kata Xiao yang kepada Jiang Yan sambil tersenyum. Penduduk desa merasa sangat bahagia ketika mereka melihat Xiao Yang dan anak-anak keluarga Xiao sangat hebat. Apa yang kamu katakan, bukankah kamu suka selalu benar? Baiklah, mari, rasanya luar biasa untuk berbicara tentang namun meskipun mereka sangat gembira di dalam wajah, bahkan jika mereka ingin bergosip, mereka bisa menunggu sampai mereka tiba di rumah pada malam hari dan ketika Xiao yang berbalik dan ingin pergi, bagaimana mungkin ayah dan anak? Sebelum Wang Jin dapat berbicara, Wang Hua sudah bangkit dari tanah. Apakah itu masuk akal atau tidak? Itu sekarang setelah saya ditampar dan ditendang, sebelum Wang Jin bisa bereaksi, Wang Hua sudah mengambil batu dari samping dan melempar batu kecil ke orang lain. Pada dasarnya anak ini sudah melakukan banyak hal tidak bermoral seperti Xiao yang tahu betul sifat Wang Hua. Dia tahu bahwa anak ini tidak akan, jadi dia sudah siap. Batu itu mengenainya dengan keras, dan Xiao yang dengan cepat, kemudian mundur 2 langkah dan angkat kakimu. Detik berikutnya semua orang tercengang. Aku berdiri terbalik dengan satu tangan, dan kakinya mendarat tepat di atas batu. Detik berikutnya batu itu terbang ke belakang dengan keras. Tendangan Xiao yang cukup akurat, dia tidak yang menendang kepala orang. Batu itu menukik turun pada sudut miring dan mengenai paha Wang Hua dalam rasa sakit menghampirinya dan Wang Hua tidak Detik berikutnya kakinya menjadi lemas dan dia jatuh ke tanah. Adegan ini seperti berlutut di depan Xiao yang tiba-tiba melompat dan menari dengan gembira. Dapat. Sebelum semua orang, Xiao yang berlari ke arah Wang Hua sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kamu masih ingat permainan lempar resah andak yang dulu sering kita. Bagaimana dengan inverted? Dulu waktu kecil aku selalu berpikir tentang gerakan keren apa yang bisa aku gunakan untuk Kau tahu, aku sudah berlatih. Sekarang aku adalah pilar tim sepak bola sekolah dan aku dijuluk. Ekspresi bersemangat dan polos ini membuat semua orang bingung. Apa-apaan ini?
Gerakan kait terbalik. Xiao yang tertegun sejenak dan kemudian dia melihat kaki Wang Hua seolah-olah dia Hei, kenapa berdarah? Bukankah itu karung pas? Mata Wang Hua berlinang air mata. Dia menatap lurus ke, apa maksudmu dengan melempar karung pasir? Apa kamu akan? Oh, tidak. Aku pikir, kalau tidak, bagaimana aku tahu kapan tidak mungkin batu sebesar itu. Aku tahu kamu memiliki temperamen yang buruk, tetapi siapa yang akan melempari orang dengan batu tanpa? Xiao yang berkata sambil menepuk bahu Wang Hua. Oke, berhenti berpura-pura. Bangun. Kamu benar. Tapi aku tidak bisa hari ini. Mari kita berkumpul. Saat dia berbicara, dia menekan luka Wang Hua dan berkata, kantung darah ini sangat realistis. Ini membuat Wang Hua berteriak kesakitan. Wang Jin melihat bahwa putranya marah, jadi dia mati. Ketika dia melihat bahwa paha putranya patah karena batu dan darah keluar, dia merasa cepat kirim ke klinik. Bab 391 King Xuantong juga ada di sini. Semua orang panik. Dan Wang Jin juga sangat marah pada saat ini. Dia sangat menyayangi putra. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah memukul atau memarahi putra. Dia tidak menyangka bahwa Xiao yang junior ini akan begitu kejam. Pada saat ini, tetapi tidak ada cara lain setelah kehilangan begitu banyak darah. Dia secara alami tidak. Pada saat ini, Wang Hua juga mengutuk dan berteriak. Xiao yang tidak peduli tentang itu dan hanya tersenyum. Wang Hua, aku benar-benar mengira kau sedang bermain. Soyu, kau harus menjaga lukamu baik-baik, dan aku akan mengunjungi. Saat dia berbicara, Xiao yang menarik Jiang Yan ke toko kelontong dengan, Paman, apakah kamu punya kecap? Beri aku sebotol. Ngomong-ngomong, berapa? Pemilik toko kelontong itu sedikit. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao yang akan memiliki senyum tenang saat ini dan datang untuk membeli. Dia dengan cepat mengambil sebotol kecap dari rak es krim itu. Xiao yang mengambil 2 es krim dan sebotol kecap harganya $12. Xiao yang mengambil telepon, lalu memberi Jiang Yan es krim seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengambil makanan dan menarik. Beberapa orang melihat Xiao yang dan menggelengkan kepala. Setelah waktu yang lama, desa pegunungan di lembah yang sunyi itu, setiap orang harus bermain kartu atau mengobrol, tetapi setelah topik beralih ke anak laki-laki dari keluarga Xiao, Xiao yang benar-benar telah menyinggung. Wang Jin dulunya adalah sekretaris desa untuk waktu yang lama, jadi kebanyakan orang memanggilnya sekretaris. Ayah dan anak dari keluarga Xiao sama-sama Xiao tua dipecat karena dia bertarung mati-matian dengan. Aku tidak menyangka bahwa Xiao yang sama seperti ayahnya dan juga. Tapi tidak masalah, apakah kamu takut atau tidak? Sekretaris tua memiliki orang-orang di kota hanya dalam. Berita itu menyebar dengan sangat cepat di desa. Hampir semua orang di desa tahu bahwa anak laki-laki dari keluarga Xiao yang baru saja. Kejadian ini menjadi topik pembicaraan bagi hampir semua orang. Tidak lama setelah itu, sebuah mobil perlahan masuk ke desa pegunungan. Mobil siapa ini? Di dalam mobil, Lu Xing melihat desa itu dan merasa sedikit emosional. Hei, bukankah ini anak dari keluarga Sang? Lu Xing berasal dari desa sebelah, tetapi dia sering datang ke sini karena sekolah dasar di desa Xiao yang ada. Ketika dia masih kecil, Lu Xing berlari bolak-balik antara kedua tempat itu. Dia dan Xiao yang serupa. Keduanya adalah tipe orang yang dipandang. Jadi hubungan di antara mereka sebenarnya sangat. Lu Xing menyapa penduduk desa dan semua orang sangat antusias ketika mereka. Lu Xing, kapan kamu membeli mobil ini? Lumayan bagus. Lu Xing tersenyum. Mobil ini dibeli bekas. Ini bukan mobil yang, tetapi cukup bergengsi di desa ini. Tidak ada yang bisa mengenal. Lu Xing memiliki senyum di wajahnya, dan kali ini dia bisa dianggap pulang. Saat ini, selain Lu Xing, ada 2 gadis lain di dalam. Lu Yunfei melihat sekeliling desa tanpa banyak lagi pula, ini adalah salah satu tempat dia tinggal. Itu penuh dengan gunung dan sungai dan tidak ada hal menarik untuk dilihat bagi. Selain itu, ada seorang gadis di kursi belakang yang melihat sekeliling dengan rasa ingin. Mobil Lu Xing tidak melaju kencang, tetapi segera mobil itu melaju menuju. Lu Yunfei melihat ke kejauhan dan tiba-tiba tersenyum. Kak Xiaotong, itu rumah saudara. Para gadis di dalam mobil melihat rumah Reyot di kejauhan dengan.
Rumah Xiao yang tampak agak tidak pada tempatnya di desa pegunungan karena hanya rumahnya. Jalan ini tidak terlihat seperti jalan yang sangat berlumpur, tetapi ada bekas roda yang terlihat sangat. Kurasa itu ditinggalkan oleh Xiao yang ketika dia kembali. Di sisi ini, Xiao yang sedang memegang sepotong kayu besar dan tidak ada yang. Tak lama kemudian suara mobil itu juga menarik perhatian mereka berdua. Jiang Luxing juga sudah kembali. Xiao yang meletakkan apa yang sedang di... Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka sendiri dan mereka bisa parkir dimanapun mereka. Ketika Luxing keluar dari mobil, Xiao Yang dan Jiang Yan datang. Saudara Xiao Yang, Lu Yunfei mengikat rambutnya menjadi dua pakaian yang dia kenakan baru. Kurasa Lu, lagi pula, hidup menjadi lebih baik, dan itu adalah tahun baru, jadi wajah dia mengenakan gaun putih. Tampak seperti angsa putih yang sangat berbeda dari seragam sekolah kuno yang pernah di... Wajahnya juga tampak telah dirias dan didandani dan dia tampak memuk. Penampilan ini sangat murni. Ini pasti dapat digambarkan sebagai versi muda King Xuantong yang sangat... Xiao yang menghela nafas dalam hati. Tapi yang tidak dia duga adalah... Gadis lain ikut turun. Kaki panjang gadis itu langsung menarik perhatian. Tidak ada yang bisa kulakukan. Lagi pula, kaki ini tidak mereka bilang lihat dulu wajahnya baru kakinya. Xiao yang berbeda. Di brengsek, King Xuantong. Xiao yang terkejut. Dia menatap Lu, tapi yang terakhir hanya tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan membuat isyarat yang tak terluka. Xiao yang merasakan campuran emosi yang tidak bisa dia luapkan. Jiang Yan juga terkejut ketika dia melihat King Xuantong. Kedua wanita itu saling memandang dan sambaran petir tak terlihat seolah menyambar keluar penuh permukaan. King Xuantong meletakkan tangannya di pinggang dan berkata kepada Luxing. Luxing mengangguk dan mengeluarkan sebuah koper dari bagasi mulut Xiao yang berkedut. King Xuantong, aku datang menemuimu, mari merayakan tahun baru bersama. King Xuantong merentangkan tangannya dan berkata, kamu bahkan tidak mengajakku ketika kamu kembali. Aku naik kereta kembali sendirian tapi sangat ramai sehingga aku bahkan... Tepat ketika Xiao yang hendak mengatakan sesuatu, King Xuantong mengambil koper itu, kemudian dia melirik Jiang Yan, menegakkan dadanya, dan berjalan ke kamar sendirian. King Xuantong tampak bingung, dan malah melirik ke rumah. Xiao Yang, benar saja, setelah mendengar ini, Jiang Yan memelototi Xiao Yang dan tidak mungkin, aku tidak tahu apa-apa. Kamu harus bertanya pada Luxing. Dia... Baiklah, Xiao Yang dan Jiang Yan. Saat dia berbicara, dia menarik Lu Yunfei yang... Sebelum Xiao Yang dapat mengatakan apapun, mobil itu sudah melaju pergi. Bab 309. Xiao Yang merasakan sakit kepala dan melirik Jiang Yan yang menatapnya dengan tajam. King Xuantong lebih seperti pemilik rumah. Dia meletakkan barang bawaannya ke samping dan merebahkan diri di sofa. Ya, ini nyaman. Aku hampir kelelahan setelah duduk di mobil. Keterampilan mengemudi Luxing sama sekali tidak bagus, jauh lebih buruk daripada kamu, King Xuantong. Apakah kamu benar-benar menganggap pergi dari sini dan pergilah kemanapun kamu? Xiao yang tidak mengatakan apapun, tetapi Jiang Yan tidak mentolerirnya. Jiang Yan, kita sudah saling kenal begitu lama, kenapa kamu begitu pelit? Biar, kita kan teman baik, sahabat baik. Saat dia, King Xuantong meraih tangan Jiang Yan dan apakah seperti ini caramu bertingkah sebagai sahabat terbaik? Memikirkan pacarku setiap hari. Omong kosong, aku di sini. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka lingkaran pertemanan. Di atas adalah foto-foto yang diambil Jiang Yan kemarin. Tidak ada apapun selain gunung. Xiao yang melirik dan menatap. Artinya sangat jelas. Yah, ini bukan salahku. Kamu yang mempostingnya di link. Jadi mereka datang ke sini, kamulah yang membiarkan serigala masuk. Kemudian Xiao yang merasakan sakit di pinggangnya. Kamu benar-benar brengsek, bisakah? King Xuantong, Xiao yang toh punya pacar. Dan kau langsung menyerobot masuk seperti ini, apa? Kau tidak takut? Jiang Yan dipenuhi amarah dan menunjuk King Xuantong. Jangan takut, mereka boleh mengatakan apapun yang mereka mau. King Xuantong. Jiang Yan yang tak tahu malu mengutuk dan Maknanya sangat jelas, kamu datang dan usir orang tak tahu.
Xiao yang juga sangat malu saat melihat. Aku baru saja melirik King Xuantong dan melihat bahwa dia telah dengan kaki panjangnya terentang dan jika dia hanya sedikit menundukkan kepalanya, dia mungkin bisa. King Xuantong memandang Xiao yang sambil tersenyum sepertinya membuatnya. Detik berikutnya, adegan di rumah sakit malam itu muncul di benak Xiao yang harus kuakui bahwa King Xuantong dan Jiang Yan benar-benar dan mereka sangat berbeda dalam skala dan bentuk. Xiao yang sedang memikirkannya, dan Jiang Yan melihat bahwa Xiao yang tidak tergerak, jadi Oke, Jiang Yan berhenti menindas Xiao Yang. Ini dianggap kekerasan dalam rumah tangga. Di sini, Jiang Yan tertegun sejenak. Kekerasan dalam rumah tangga saya bukan. Dia menggosok wajah Xiao yang dengan keras lagi. Akan kutunjukkan caranya melakukan. Jiang Yan tampak merajuk, yang membuat Xiao yang sangat. Xiao Yang, aku tidak menyangka rumahmu. Kupikir itu adalah villa mewah. King Xuantong mengabaikan Jiang Yan. Bagaimanapun, Xiao yang telah banyak membantunya, dan dia selalu berpikir bahwa bahkan jika itu adalah rumah di desa, itu harus berupa villa besar. Dia tidak menyangka akan menjadi begitu biasa setelah dijar. Xiao yang juga menatap King Xuantong, mengapa kamu datang ke sini, Tak? Apakah kamu tidak akan menghabiskan tahun? Mereka tidak ingin aku menemani mereka. King Xuantong menggelengkan kepalanya. Sungguh, sama di sini. King Xuantong langsung membalas, aku di sini untuk mengunjungi. Ini disebut bertemu dengan orang tua apakah? Jiang Yan langsung ke intinya lagi yang membuat Xiao yang di sampingnya berteriak. King Xuantong membuka sebuah kamar dan melihat bahwa kamar itu. Dia langsung tersenyum dan berkataku akan tinggal di sini, itu kamarku. Jiang Yan langsung menutup. Bukankah kamu tidur dengan Xiao yang? Jiang Yan sedikit terkejut kemudian tetapi detik berikutnya, dia membusungkan, peduli apa kamu? Lagi pula kamu tidak bisa tinggal di sini. Jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, keluar. Kamar ini memang dibersihkan oleh Jiang Yan. Meskipun dia tidur dengan Xiao yang sekarang, dia juga sudah mempertimbangkan apa yang akan terjadi ketika ayah dan ibu Xiao kembali. Bukan ide yang bagus untuk tidur bersama orang tua di rumah, terutama jika terjadi kesalahan dan menimbulkan kebisingan. Itu akan sangat memalukan. Jadi Jiang Yan membersihkan kamar, kemudian aku akan mencari sesuatu yang lain. King Xuantong juga tidak berdebat. Xiao yang sebenarnya memiliki banyak kamar di sini meskipun rumah ini hanya memiliki 2 lantai. Ini sangat besar, ini terutama mencakup area yang luas dan juga memiliki kamar tamu dan ruang utilitas. Saya tinggal di sini. Ini milik orang tua Xiao yang, lalu aku akan tinggal di sini. Tidak, kenapa ini adalah ruang bahan makanan. Lalu aku akan tinggal di sini, tidak, mengapa ini tidak berfungsi. Jiang Yan ini tertegun sejenak. Ini kamar bayi Xiao yang dan aku. Kamar bayi. King Xuantong melirik Xiao Yang, lalu ke perut Jiang Yan, sedikit terkejut. Berapa lama? Kenapa tidak ada perubahan? Dia mengusap perut Jiang Yan. Wajah wanita yang disebut terakhir itu langsung memerah. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kamu tidak punya anak? Mengapa ini tidak terlihat seperti itu bagiku? Jiang Yan langsung menepis tangan King Xuantong. Siapa yang peduli padaku? Jika, aku juga tidak mau peduli. Tetapi jika kamu hamil, aku bisa mengalah kepadamu, atau aku bisa menjagamu. Saya belajar kedokteran kandungan, kata King Xuantong dengan kepala tegak. Bagaimana bisa kamu tidak tahu malu? Jiang Yan mendengus, kamu tidak tahu malu. Kami berdua jatuh cinta pada Xiao Yang pada saat yang sama. Akulah yang pertama kali mengenal Xiao Yang. Kamu tidak punya etika moral. King Xuantong menahan napas sejenak dan mengucapkan 4 kata. Itu karena kamu tidak bisa melakukan itu. Ini salah Xiao Yang karena menyukaiku dan bukan kamu. Jiang Yan berkata dengan bangga sambil berkacak pinggang, aku tidak bisa melakukannya. Hayo jelaskan padaku apa yang kamu kuasai. Bagaimana kamu lebih baik dariku? King Xuantong tertawa, kakiku lebih panjang dari kakimu. Jiang Yan langsung mengangkat roknya. Kaki panjangnya terlihat jelas, kakiku lebih putih dari kakimu. Kakiku lebih kurus dari kakimu. Kakimu kurus, kakimu hanya tulang. Kakiku terlihat bagus. Apakah kamu tahu apa itu berdaging? King Xuantong menepuk kaki panjangnya. Pah, sebuah bekas tamparan merah langsung tertinggal di kaki. Sungguh tak tahu malu, gadis gendut kecil itu mengatakan itu. Kamu gendut, kamu tidak kurus di tempat yang seharusnya kurus. Dan kamu tidak gemuk di tempat yang seharusnya gemuk. Payudaraku lebih besar dari payudaramu, Jiang Yan berkata sambil membusungkan dadanya. Saya tidak setuju denganmu. Siapa bilang tidak punya payudara? King Xuantong juga membusungkan dadanya. Ayo kita bandingkan. Siapa takut siapa? Sambil berbicara, Jiang Yan melepaskan mantelnya. King Xuantong tidak terburu-buru dan mengikuti dari dekat. Xiao yang diam-diam menelan ludah, menutup pintu, dan merentangkan tangannya. Silakan lanjutkan bab 393 kemenangan. King Xuantong baru saja akan menanggalkan pakaiannya untuk bersaing.
Tetapi detik berikutnya, kedua wanita itu menatap Xiao Yang pada saat yang sama. Lihat kau, dasar kepala besar, pergi sana. Kedua gadis itu berbicara serempak dan mengusir Xiao Yang keluar dari rumah. Kemudian mereka menutup pintu dan kembali ke kamar untuk mempersiapkan kompetisi untuk melihat siapa yang lebih baik. Xiao Yang tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya. Moral dunia semakin memburuk dan hati orang-orang tidak lagi sama seperti dulu. Bahkan wasit pun harus waspada. Bukankah kamu membutuhkan wasit untuk kompetisimu? Bagaimana ini bisa memastikan bahwa kompetisi itu adil, jujur, dan terbuka? Duduk di depan pintu, Xiao Yang mengambil kayu dan peralatan lagi. Tetapi dia tidak tega memikirkan struktur keduanya di benaknya, di kaki. Jiang Yan sedikit lebih baik, tetapi King Xuantong juga tidak buruk. Dalam hal wajah, keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan seimbang. Saat dia berbicara, Xiao Yang mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah dadanya. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa bentuknya berbeda dan pemandangannya berbeda. Ini sulit. Yah, saya bukan wasit dan tidak perlu memberikan komentar. Jika tidak, saya akan berakhir tidak memuaskan kedua belah pihak. Lagi pula, pertandingan antara pemain dengan kekuatan yang mirip sangatlah sulit. Memikirkannya, dia terlalu malas untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Ada beberapa potongan kayu di depannya Xiao Yang menggunakan alat-alat itu dengan santai, tampak seperti seorang tukang kayu. Dia tidak peduli meskipun serbuk gergaji beterbangan di seluruh tubuhnya, itulah kegembiraan membuatnya. Aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang di depan pintu. Setelah berpikir dengan hati-hati, dengan seorang wanita cantik di pelukanmu, duduk bersama menyaksikan matahari terbenam di bawah, dikelilingi awan dan kabut, bukankah itu suatu kebahagiaan? Ini benar-benar kehidupan seperti peri, masalahnya sekarang adalah ada dua wanita cantik. Xiao Yang kadang-kadang bisa mendengar ledakan suara yang datang dari ruangan itu. Ada kejutan King Xuantong, jeritan Jiang Yan. Dan beberapa adegan yang tidak pantas dan suara-suara aneh yang mungkin muncul jika Anda menutup mata Anda. Dia melanjutkan pekerjaannya. Dia membagi kayu menjadi beberapa bagian dan menggunakan struktur purus dan lubang yang paling primitif. Xiao Yang mempelajari ini dari seorang pengrajin tua ketika dia masih kecil. Dulu ada seorang tukang kayu di desa. Sebagian besar perabotan di setiap rumah tangga di desa dibuat olehnya. Ketika Xiao Yang masih kecil, dia tidak punya kegiatan, jadi dia selalu pergi untuk memperhatikannya. Meskipun dia tidak mempelajari esensinya, membuat kursi bukanlah hal yang sulit. Tentu saja, tidak sesederhana itu. Mungkin butuh beberapa hari untuk membuat sebuah kursi. Namun Xiao Yang tidak terburu-buru, dia punya banyak waktu. Di pegunungan tempat langkah melambat, ini lebih selaras dengan kehidupan dan lebih menyenangkan. Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, pergelangan tangan Xiao Yang terasa sedikit sakit, tetapi suasana hatinya tidak terpengaruh sama sekali. Angin sepoi-sepoi membuat orang merasa segar. Dia mengambil beberapa bambu dan bersiap untuk membuat beberapa cangkir dengan santan, yang akan memiliki lebih banyak rasa. Selain itu, sudah waktunya untuk bersiap-siap untuk malam hari. Saya pergi ke gunung belakang dan memotong beberapa bambu dan kayu bakar. Xiao Yang bersiap untuk membuat nasi bambu dengan bambu di malam hari. Ketika kami kembali ke rumah keluarga Xiao, pintunya sudah terbuka. King Xuantong dan Jiang Yan sudah berpakaian rapi dan berdiri di depan pintu. Melihat segala sesuatu di bawah gunung saat langit berangsur-angsur gelap. Aku melihat ke bawah dari tengah gunung dan melihat lampu-lampu dari ribuan rumah dan hatiku berangsur-angsur tenang. Indah sekali, kata Xiao Yang dengan santai. Siapa yang tahu bahwa Jiang Yan memelototinya dan terus melihat pemandangan di kaki gunung bersama King Xuantong. Apa yang akan kita makan malam ini? King Xuantong tersenyum dan menatap Xiao Yang. Betapa tidak tahu malunya Jiang Yan memutar matanya ke arah King Xuantong. Mengapa aku butuh wajah? Aku hanya butuh payudara. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yang menatap mereka berdua dengan terkejut. Sepertinya pemenangnya telah diputuskan tanpa diduga, King Xuantong sedikit lebih baik. Sepertinya malam itu aku kurang cukup teliti. Aku hanya bisa mengatakan bahwa inspeksi visual tidak seakurat operasi sebenarnya jika ada kesempatan. Xiao Yang mengurungkan niatnya yang berani dan Jiang Yan mendengus dada besar berarti tidak ada otak. Pergi cari sesuatu untuk dimakan sendiri, desa ini tidak kecil. Aku bisa memberimu semangkuk, pergi dan lihat apakah ada orang yang bisa memberimu sesuatu untuk Wajah Xiao Yang penuh ketidakberdayaan dan itu dimulai lagi. Dapat dikatakan bahwa pertarungan antara kedua wanita itu dimulai ketika Jiang Yan pertama kali datang ke kota JM. Hingga saat ini tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Namun anehnya, seberapa banyak pun mereka berdua bertengkar satu sama lain. Mereka tidak pernah sampai pada titik saling mencakar wajah dan berkelahi. Mungkin karena keduanya memiliki beban citra sebagai seorang idola. Lagi pula mereka berasal dari sekolah terkenal dan mereka memiliki harga diri sendiri. Sambil memikirkan ini, Xiao Yang sudah berjalan ke dapur belakang. Dapur bisa dikatakan sebagai dapur terbuka. Begitu Xiao Yang berjalan masuk, kedua wanita di belakangnya mengikutinya dengan langkah pelan. Melihat Xiao Yang membersihkan bambu, mereka berdua jadi penasaran. Xiao Yang, biar aku bantu mencuci bambunya. Tidak perlu. Setelah mengatakan itu, tentu saja akan baik untuk memiliki seseorang untuk berbagi beban. Jadi Xiao Yang langsung menyerahkan tabung bambu. Apakah ini untuk mencuci beras? Aku juga bisa melakukan itu. Keduanya memang membagi pekerjaan dan bekerja sama satu sama lain, dan sepertinya mereka bersenang-senang. Tepat ketika Xiao Yang mengambil daging itu, mencucinya, dan bersiap untuk memotongnya, cubitan itu mulai lagi. Mencuci beras tentu saja bukan tugas yang sulit, tetapi tabung bambu tidak mudah dibersihkan.
Jiang Yan baru mencuci beras 2 kali dan kemudian mencoba meraih tabung bambu yang akan dibersihkan King Xuantong. Hanya dalam waktu singkat, air musim semi yang deras membasahi kerah kedua pakaian mereka. Xiao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Dikatakan bahwa wanita terlihat paling baik ketika sama sekali tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Tentu saja, mereka berdua tidak benar-benar berkelahi. Tetapi akan selalu ada riak-riak kecil di antara argumen. Saat Xiao yang sedang memotong daging, dia sesekali melihat kedua wanita itu. Noda air meluncur turun di lehernya, King Xuantong sedikit menundukkan kepalanya. Noda air tampak mengalir melintasi lembah ke jurang yang dalam dan ke hilir. Klavikula itu seperti sumber air panas kecil dengan kolam air kecil yang menggantung di dalamnya. Putih, warnanya benar-benar putih bersih. Sepertinya ada tato. Xiao yang meliriknya beberapa kali seolah-olah dia ingin melihat dengan jelas pola pada setelan itu. Tentu saja ini demi menghargai seni. Demikian pula, sebagai seorang wasit, seseorang juga harus melihat kekuatan lawan dan mengapa seseorang sekuat Jiang Yan harus mengakui kekalahan. Bentuknya bulat dan berbentuk seperti jurang run, sepertinya kekalahan Jiang Yan tidak adil. Xiao yang berbalik diam-diam memproses daging dan menyiapkan beberapa bahan lainnya. Di sini, pekerjaannya tidak sulit pada awalnya tetapi menjadi rumit karena persaingan antara kedua wanita itu. Xiao yang hampir menyelesaikan pekerjaannya. Mereka berdua tidak menyangka akan memakan waktu selama ini untuk mencuci tabung bambu. Namun untungnya semuanya berjalan lancar. Ini hanya 3 tabung bambu. Dan Xiao yang hanya bersiap untuk membuat 3 porsi nasi bambu. Hehe, aku mencuci 2. King Xuantong membuat isyarat bagaimanapun ada 3 tabung bambu bilangan ganjil. Tentu saja harus tetap ada pemenang, aku masih mencuci beras, kata Jiang Yan dengan enggan. Mencuci beras, kau menyebutnya mencuci beras? Cukup ambil beberapa kali, siapa tahu Anda akan membersihkan beberapa kerikil atau semacamnya. Mulut Xiao yang berkedut 2 kolonel hari mulai gelap. Bab 394 dendam diam. 2 kata keluar dari mulut kedua wanita itu secara bersamaan. Namun setelah memikirkannya, mereka berdua menyerahkan tabung bambu dan nasi kepada Xiao yang dan saling melotot. Melihat ke belakang, mungkin inilah maksudnya. Xiao yang benar-benar ragu jika mereka berdua terus bertengkar seperti ini. Mereka hanya akan berkumpul dan menipunya. Jangan terlalu memikirkan ini terlalu mengasyikkan. Xiao yang menggelengkan kepalanya dan mulai memasukkan bahan-bahan ke dalam tabung bambu. Setelah dirakit, kencangkan dan bakarlah di kayu bakar. Tapi ini saja tidak cukup. Xiao yang melihat-lihat makanan dan menemukan daging sapi dan kambing yang dibawanya kembali dari Jiangdu. Sup kambing bisa dibuat gunakan sisa anggur untuk membuat hidangan rebus. Xiao yang tidak bertanya kepada kedua wanita itu tapi hanya menggerakkan pisau itu diam-diam. Begitu kedua wanita itu datang, Xiao yang mendorong mereka kembali. Dia benar-benar tidak tahu tentang King Xuan tetapi keterampilan memasak Jiang Yan dapat digambarkan dalam satu kata, berantakan. Jangan sentuh pisaunya, jika tidak, Anda mungkin menyakiti orang lain atau diri Anda sendiri. Tunggu saja dan makan. Jika Anda punya waktu, itu pergi ke gunung belakang untuk mengambil kayu bakar. Dengan begitu aku tidak perlu pergi memotong kayu besok. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, dua wanita itu berlari dengan cepat menuju gunung belakang. Jelasnya jika menyangkut memotong kayu harus ada pemenangnya juga. Tanpa kedua orang itu di sekitar, Xiao yang bisa menangani situasi dengan jauh lebih cepat. Tak lama kemudian, bau kembang api mencapai langit. Lembah itu tampak diselimuti kabut. Hari sudah gelap, tetapi bau kembang api seolah menambahkan sedikit warna pada desa pegunungan itu. Izinkan saya menjelaskan ini dari dua sisi di sisi lain. Saat ini Xiao yang sedang bersenang-senang tetapi berbeda untuk Wang Jin dan putranya. Paha Wang Hua dibalut kain kasa tebal saat ini. Dan jika sebuah batu besar jatuh menimpanya, lukanya pasti akan serius. Wang Hua merasakan sakit di pahanya dan membenci Xiao yang dalam hatinya. Dia harus membalas dendam ini. Hal yang sama berlaku untuk Wang Jin. Di depan semua orang, hampir seluruh desa anak dari keluarga Xiao memperlakukannya seperti ini. Tidak hanya dia menghancurkan prestisenya tetapi dia juga menamparkan wajahnya dengan keras. Tidakkah dia tahu bahwa nama desa ini seharusnya adalah Wang? Selain Wang Jin, ada beberapa pemuda yang duduk di sekelilingnya saat ini. Orang-orang ini semua adalah pemuda di desa. Mereka menganggur pada hari kerja, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wang Hua dan terbiasa melakukan penindasan di kota. Melihat kakak tertua mereka seperti ini, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin membantu saudara mereka yang baik untuk membalas dendam. Pembalasan ini harus dibalas. Wang Hua menatap ayahnya. Selama ayahnya setuju, dia pasti akan membuat bocah Xiao yang itu menyesal telah menyerangnya hari ini. Melihat penampilan putranya, Wang Jin tidak punya kesempatan untuk menolak. Dia bahkan ingin memakan Xiao yang hidup-hidup. Di sini, dia melihat langsung ke arah anak-anak lelaki itu dan mengangguk. Asalkan jangan membunuh siapapun. Beberapa orang, cukup hanya dengan sekretaris cabang lama yang mengatakan ini. Patah tangan dan kaki bukanlah apa-apa, seorang sekretaris cabang tua memiliki seseorang di atasnya. Setelah diskusi di antara kelompok mereka menyelesaikan sebuah rencana. Pada saat ini Wang Hua berharap Xiao yang akan berlutut di depannya dan memohon ampun. Tetapi tidak mungkin lukanya bisa menopangnya untuk pergi ke tempat kejadian untuk mengamati. Jadi dia hanya bisa tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu. Wang Jin tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia hanya menatap putranya dan berkata, Xiao Hua, apakah kamu masih kesakitan sekarang? Sakit, ayah Wang Hua berkata dengan sedih.
Sembuhkan lukamu dulu, orang ini akan mengurusnya, Oh Kaidat. Adegan ini sepertinya menunjukkan cinta yang mendalam antara ayah dan anak. Tetapi perbedaannya adalah bahwa apa yang sedang mereka berdua diskusikan adalah bagaimana cara menghancurkan satu-satunya mahasiswa di desa. Anak itu dari keluarga Xiao mencari mati. Apa dia benar-benar tidak tahu bagaimana aku mengusir seluruh keluarga mereka dari desa? Wang Jin mendengus, dia memang memiliki beberapa konflik dengan ayah Xiao Yang. Tetapi karena bertahun-tahun berlalu konflik-konflik itu telah memudar. Awalnya dia tidak memiliki perasaan apapun pada Xiao Yang, tetapi kali ini dia benar-benar berhenti memikirkan persahabatan antara sesama penduduk desa. Keluarga Xiao jangan pernah berpikir untuk tinggal di desa ini lagi. Sejujurnya, Xiao Yang sendiri tidak tahu dendam apa yang ada antara Wang Jin dan keluarga Xiao. Dia hanya samar-samar mendengar beberapa kata dari penduduk desa tentang hal-hal ini, tetapi mereka semua menghindar untuk membicarakannya. Dia hanya tahu bahwa Wang Jin memiliki masalah dengan ayahnya. Dan keduanya adalah saudara yang baik pada awalnya, tetapi siapa yang menyangka bahwa mereka akan berakhir dalam kekacauan. Setelah itu, Wang Jin menggunakan beberapa cara untuk memaksa pasangan Xiao meninggalkan desa. Kali ini, dia pergi selama bertahun-tahun. Ketika pasangan Xiao diusir dari desa, total uang yang mereka miliki hanya 50 yuan. Keduanya berjalan ke kota JM dan mencapai apa yang mereka miliki hari ini melalui kerja keras. Adapun mengapa Xiao yang tidak pernah bertanya kepada ayahnya, sepertinya bisnisnya gagal dan dia berutang sejumlah uang kepada Wang Jin. Sepertinya uang ini tidak dapat dilunasi, tetapi mungkin ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian, ketika Xiao yang masih di sekolah dasar, sekelompok orang dari pengadilan tiba-tiba datang dan menyegel rumah-rumah itu. Mengatakan bahwa rumah-rumah ini harus digunakan untuk membayar utang. Xiao yang tidak akan pernah melupakan hari itu ketika dia pulang dari sekolah dan tidak diizinkan masuk ke rumah. Mereka mendirikan dinding bambu di luar rumah dan nenek Xiao yang terperangkap di luar dinding dan tidak diizinkan masuk ke rumah. Konon rumah ini telah menjadi milik keluarga Wang.